21. Sebuah fakta. Reska baik-baik saja. Dia selalu bisa menjaga diri. Ali melepas tasnya lalu membantu sang istri untuk duduk. Rumah kecil namun aman itu sudah mereka tempati hampir 6 tahun lamanya. Bunda mau ketemu. Kapan semua berakhir? Vanzania terbatuk pelan. Tubuhnya kian kurus semenjak minggu lalu. Ali mengusap bahu sang istri, memeluknya dengan menghela napas berat. Reska pasti temuin buktinya. Dia bahkan sempat rela terjun ke dunia gelap agar bisa cari bukti itu. Vanzania atau sering dipanggil Bunda Vanza itu semakin cemas. Apa anak kita sampai mengkonsumsi obat terlarang? Suaranya bergetar dengan mata basah. Ali menggeleng. Anak kita didik dengan baik. Kita harus percaya kalau Reska pasti bisa menyelesaikan tugasnya. Yakinnya dengan begitu tegar. Sebentar lagi ayah yakin sebentar lagi kita bisa kumpul. Sambungnya lalu memeluk Vanza dengan erat. Keduanya saling memeluk, menyalurkan rasa rindu yang begitu berat membebani keduanya. Keduanya berharap bersamaan akan kembali mereka rasakan. Tidak ada yang lain, hanya ingin bersama menghabiskan sisa usia. Bersama anak dan cucu kelak. Istrinya cantik, ramah. Ayah pernah lihat dia. Ayah yakin kalau gadis itu bisa jaga dan urus Junior. Bunda mau lihat, andai sembuh. Nanti ayah kasih tahu, Junior jika jadi lebih ceria. Ayah gak lihat dia nongkrong mabuk-mabukan. Pokoknya ayah percaya sama Junior. Apapun yang dia perjuangkan akan segera digapai. Vanza mengangguk memahami semua harapan dan keinginan. Amora masih diam, mengabaikan kegelisahan Junior yang terus memeluknya itu. Toh rasa nyaman yang dia dapatkan, diraihnya bahu Amora, ditatapnya wajah yang masih bingung itu. Jelasin sampai tuntas. Amora menelan ludah, sekarang semakin jelas dalam ingatannya. Kalau Yamtes memang mirip Junior, kenapa dia tidak sadar kalau keduanya satu orang? Junior terlihat was-was, takutnya ada penyusup atau apapun yang bisa membuat identitasnya terbongkar. Hidup di dalam rahasia besar sungguh menyiksa. Dia ingin semua cepat berakhir. Junior mengangkat Amora, membawanya masuk ke dalam selimut, memeluk dan mengungkungnya. Gue cerita, gini posisinya. Junior mendekati bibirnya ke telinga Amora, mengecup pipinya sekilas, mencoba mengusir ketegangan. Cerita, bukan main cium-cium, sindir Amora. Junior tersenyum tipis, lalu menarik napas dan memulai bercerita. Ayah, Bunda, Junior menjeda. Mereka calon presiden dulu. Saat umur gue 17 tahun, lanjutnya. Junior menghela napas. Lo pasti nggak paham soal berita saat itu. Lo pasti sibuk main dan nyanyi dangdut. Suaranya berubah geli di akhir. Amora hanya diam, membiarkan pipinya yang bereaksi. Merona. Memang dari kecil dia suka dangdut. Dari kecil sudah jadi biduan. Saat itu, biasalah. Hidup pasti nggak selalu berjalan mulus. Ada yang suka dan nggak suka. Junior mengecup lagi pipi Amora, merambat ke rahang dan lehernya. Istrinya itu begitu tegang. Apa karena ingatannya mulai terpengaruh soal Yamtas? Ayah difitnah menggelapkan uang gara-gara ayah punya satu chip bukti kejahatan beberapa orang besar. Semua bukti soal penggelapan uang yang asli hilang. Polisi yang tanganin kasus kebetulan sepupu ayah. Pokoknya semua kejahatan sama pemerintah. Jadi ayah dibebaskan setelah setengah tahun di penjara. Katanya ayah hampir dibunuh saat dipenjara oleh orang suruhan dari salah satu orang yang ada dalam chip yang ayah punya. Junior menghela napas. Bunda dan gue diteror.
Peluru bahkan udah berhasil masuk ke rumah. Gue sama bunda masih bertahan selama beberapa bulan. Sampai ayah datang dan bilang kalau mereka harus bersembunyi. Ganti identitas karena lawan bukan orang biasa. Dan masih samar siapa yang ngelakuin semua itu. Sebelum bukti nyata ditemukan, kita harus sembunyi. Junior mengusap rambut Amora dengan sayang, memujanya dengan penuh kasih sayang dan rasa syukur. Ayah gue sebelumnya jenderal, bela diri dan semua latihan yang berbau perang dia terapin ke gue dari semenjak gue 6 tahun sampai 17 tahun. Gue terus latihan di waktu luang. Ternyata firasat ayah benar. Kita harus melewati semua ini. Kalau aja gue masih nolak waktu itu, mungkin gue udah jadi mayat karena enggak bisa jaga diri. Terangnya. Amora berusaha mendengarkan dengan terkaget-kaget. Fakta baru yang membuatnya kehabisan kata-kata. Hanya bisa mendengarkan dengan agak bingung. Gue harus cari bukti. Gue udah kerja di beberapa orang besar yang termasuk ke dalam kejahatan itu. Gue gagal selama 3 tahun. Dan gue berhasil cari tahu soal chip bukti ayah. Gue nggak bersalah. Chip itu ditanam di salah satu anak orang besar itu. Gue bahkan harus memanipulasi usia dan penampilan biar berhasil sama misi yang udah gue jalanin 10 tahun lamanya. Junior mengecup hidung Amora. Gue bahkan udah 2 kali masuk SMA. Dan saat pertama kali gue lulus, ikut kuliah online dengan nama asli gue. Dan setelah lulus gue harus ganti identitas dan masuk SMA. Bosan banget keluhnya. Amora pusing. Dia menyerah meringkas semuanya. Apapun itu, Amora hanya akan mendoakan yang terbaik untuk misi Junior. Aku 27 tahun. Kamu harus sopan. Akhirnya, Junior bisa menerima haknya sebagai orang lebih tua dari Amora. Amora mengerjap, benarkah? Jadi selama ini dia menanggung dosa karena tidak sopan. Benar-benar dosa yang tidak terasa. Tapi aku mau kita kayak biasa. Jangan berubah biar semua berjalan baik sampai misi selesai. Dikecupnya bibir Amora sekilas. Aku, kamu di rumah. Gue, lo di sekolah. Deal? Tanyanya meminta persetujuan. Amora mengangguk kaku. Rasanya dia kembali canggung. Junior adalah Yamtas. Usia 27 tahun dan usianya sekarang itu bohong. Fakta macam apa ini? Ternyata dia menikah dengan pria cukup dewasa. Wajah yang sungguh menipu. Tapi tunggu. Kita menikah sah kan? Nama lo, kamu, aku daftarkan pakai nama asli. Kita sah kok. Potong Junior. Makanya dia harus jujur pada Jaden agar pernikahannya pun sah. Jadi soal buangan, mendiang ayah, Amora masih terlihat bingung. Ayah aku masih hidup. Maksud mendiang ayah itu, ayah aku yang lain. Dia paman, adik ayah yang sering aku panggil ayah. Dia meninggal di medan perang. Dia mirip banget sama ayah kamu. Makanya aku rindu. Dikecupnya lagi bibir Amora sekilas. Soal buangan itu emang benar kan? Aku kayak anak buangan tanpa ayah sama bunda. Cengiran terbit di bibir Junior dengan manisnya. Amora terdiam, mencoba mencerna semuanya. Jadi misi Junior itu apa? Mencari bukti. Kenapa harus mengubah identitas dan mengurangi umurnya? Amora hanya punya satu tentang dangdut. Masalah sebesar itu tidak masuk otak sama sekali. Padahal semua sudah jelas dijelaskan. Benar-benar masuk telinga kanan dan langsung keluar dari telinga kiri. Tidak ada jejak di otak sama sekali. Oke, bagi Amora yang jelas semua masih misteri. 22. Nisar Areska Guntara. Amora menggeliat pelan, matanya meremelek saat Junior bermain di lehernya. Setelah sesi penjelasan dan makan malam, Junior mulai menyerangnya. Libur dulu, pinta Amora dengan menggeliat gelisah. Kedua matanya meremelek kegelian.
Keaktifan tangan Junior sungguh menyiksa, membuai hingga rasanya akan meledak. Amora menggeliat. Sekali lagi pengen more, bisik Junior dengan suara serak. Amora menggeliat, pekiknya saat gerakan Junior di bawahnya semakin bertambah. Berhenti, orangnya tertahan. Kepala Amora mendongak ke kiri dan ke kanan. Rasanya tidak bisa dijelaskan. Dia hanya merasa akan meledak. Junior tidak berhenti menatap dalam wajah kegelisahan Amora yang sungguh cantik dan manis. Oh, lungguh Amora dengan tubuh bergetar. Junior menarik tangannya, beralih memeluk Amora dan mulai menyerang bibirnya. Bentar, Amora menahan bahu Junior dengan nafas masih sedikit terengah. Junior menghela napas. Kenapa lagi? Gak mau. Ya udah, aku gak akan pak. Bukan begitu. Amora menahan bibir Junior dengan telapak tangan. Tiba-tiba penasaran. Jadi ayah sama bunda tahu soal umur asli dan nama asli kamu. Brian, lanjutnya. Di saat genting kayak gini, Junior tak habis pikir. Dia sudah merasa di ujung tanduk dan Amora masih bertanya dan membahas cerita yang sudah hampir 2 jam berlalu. Amora hanya menatap, meminta dijelaskan. Terlihat keras kepala. Junior menghela napas. Iya, ayah sama bunda kamu tahu. Brian gak tahu dan gak boleh tahu dulu. Soalnya yang aku cari ada di tongkrongannya. Dengan lesu Junior menjelaskan. Udah ya, gak tahan more. Bisiknya di telinga Amora dengan suara yang semakin memberat. Benar-benar di ujung tanduk. Amora merona. Junior benar-benar. Dasar si tua gagal menua. 27 tahun cukup tua kan? Iya kalau di mata Amora. Bentar. Junior mengerang jengkel lagi. Sekarang apa lagi? Kita bahas habis beres emang nggak bisa. Keluhnya dengan ekspresi wajah tersiksa. Nama asli lo, kamu siapa? Belibet Amora. Nizar Areska Guntara. Junior kembali menyerang leher Amora, mengusap menggigit manjat. Jangan, nanti berbekas, larangnya lagi. Junior sampai lupa. Kecupannya pun beralih pada bagian yang akan tertutup pakaian. Junior beralih menatap Amora, mengulum bibirnya lembut. Sepertinya malam ini akan menjadi malam yang hangat dan panjang bagi keduanya. Junior merasa lega, beban dan rahasianya kini diketahui Amora. Junior merasa kalau di antara mereka tidak ada lagi batas lagi. Junior melangkah menuju meja rias Amora yang kebetulan si pemilik sedang bersolek. Dikecupnya rambut Amora sebelum meraih sisir. Jangan menor, ke sekolah bibirnya jangan terlalu merah. Diliriknya bibir Amora yang malah dibiarkan merah. Junior menyimpan sisir, meraih wajah Amora, lalu mengelun bibirnya dengan rakus. Mencoba menghapus riasan di bibir istrinya itu. Nah, begini baru pas. Junior menyeka bibirnya yang belepotan lipstik, mengabaikan amukan Amora soal bibirnya yang acak-acakan. Dasar rese, mana udah terlambat, amuknya dengan judes. Yang sopan, aku lebih tua dari kamu. Dicubitnya manja hidung Amora. Katanya kayak biasa, biar nggak ketahuan. Jadi jangan ngeluh. Balasnya dengan senewan, namun agak canggup dan gelagapan. Amora merasa aneh saat tahu semuanya. Tiba-tiba dia menyesal mengetahui semuanya. Padahal hubungan mereka sebelumnya cukup hangat, tanpa batas, dan sekarang Amora merasakan batasan itu. Batas kalau mereka tak seumuran. Kita masih di rumah sayang. Amora menghela napas pendek. Ya sudahlah. Dia lebih baik diam dan fokus merapikan dandanannya. Apa harus dandan? Kamu manis cuma pakai krim sama bedak aja. Jangan pakai tambah. Cerewet. Diam bisa nggak sih? Gue harus fokus biar enggak berceceran. Junior mengecup gemas pipi Amora. Gue lo nanti di sekolah. Seksi banget sih kalau marah. Setelahnya Junior berlalu meninggalkan kamar. Amora memukul angin ke arah Junior sebelum fokus di depan cermin. Kenapa merah sih, tumelnya dengan mengusap pipinya yang merona. Junior mengangguk.
Gue ikut bapelan dong, jadi bawa Brian lawannya. Tanyanya santai, sebelumnya dia tahu soal Brian yang berhenti. Iya, tobat kali tuh orang, Henry berseru dulu. Satria yang pimpin sekarang kan, dia kayaknya yang bakalan lawan Lojun, kata Jidan. Junior hanya manggut-manggut. Dari segi usia saja mereka sudah kalah. Kalaupun Junior kalah, jelas saja dia mengalah. Junior hanya ingin mencari anak orang besar yang disembunyikan itu. Junior sangat menanti chip bukti ayahnya tidak bersalah dan semua selesai. Junior bisa kembali pada identitas asli. Amora tobat, lo yang larang, tanya Jidan yang terdengar mengeluh. Junior melirik Amora yang hanya bernyanyi tanpa bergoyang heboh. Tapi perasaan Junior tidak enak saat melihat raut wajah keterpaksaan Amora, dan tidak lepas itu bahkan ekspresinya terlihat lanyap. Apakah dia terlalu mengengkang Amora? Apakah pikirannya terlalu negatif pada orang di sekitarnya? Junior berdiri refleks saat melihat Amora jatuh ke lantai. Junior menyingkirkan orang-orang yang berkerumun memanggil Amora yang pingsan. Mor, Junior panik. Dengan tanpa banyak kata dia membawanya menuju parkiran. Kenapa nggak ke UKS? Tanya Ratih yang mengekor di belakang Junior. Iya, UKS saja, kata Ayu yang diangguki Surya dan Ilham. Kalian izinin, gue sama Amor setengah hari, balasnya tanpa ingin mendebat semua sahabat Amora. Junior membawanya ke rumah sakit, jantungnya berlalu talu cemas. Junior melirik Amora sesekali, wajahnya begitu pucat.